Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Doni Damanik dan Ibu Nan Sahulata yang jauh-jauh dari Jakarta dan Manado untuk beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Selamat beribadah, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang al-tidakku atau janganlah kamu khawatir. Dan kalau di situ saudara melihat ada angka 2, itu artinya firman Tuhan yang berbicara tentang kekhawatiran ini adalah bagian keduanya. Nah saudara-saudara sekalian, di bagian pertama firman Tuhan yang berbicara tentang janganlah kamu khawatir. Waktu itu kalau saudara ingat kita sudah diberitahu kenapa Yesua melarang kita khawatir. Dan Yesua melarang kita khawatir, satu di antaranya karena kekhawatiran itu kebiasaannya Gentiles, saudara. Siapa itu Gentiles? Gentiles adalah orang-orang yang Tuhannya bukan Yahweh. Jadi kalau saudara lihat di dalam kitab suci kita, kata Gentiles itu diterjemahkan kurang spesifik, saudara. Tapi ketika saudara coba terjemahkan kata Gentiles dari kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di situ akan ditulis Gentiles itu artinya orang yang bukan Yahudi. Padahal kalau kita renungkan dan kalau kita perhatikan, di dalam kata Gentiles, di situ tidak ada kandungan kata Jewish yang artinya Yahudi. Tapi anehnya, di dalam kata Gentiles yang tidak ada kandungan kata Jewishnya, tapi ketika ditranslate, ketika diterjemahkan, di situ bisa muncul terjemahan orang yang bukan Yahudi. Nah sebetulnya terjemahan ini sedang memberitahu kita saudara, bahwa bangsa yang Tuhannya betul-betul Tuhan, itu hanya bangsa Yahudi. Dan Tuhannya orang-orang Yahudi, sekarang juga sudah jadi Tuhan kita. Yang namanya adalah siapa? Bapak Yahweh. Jadi Yesua melarang kita khawatir, satu di antaranya karena kekhawatiran itu kebiasaannya Gentiles. Orang yang Tuhannya bukan Yahweh dan orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Nah sekarang kalau kita sudah ngerti artinya Gentiles, kalau Tuhan kita itu Yahweh, berarti kita itu sebetulnya perlu khawatir atau tidak, saudara? Tenane. Kalau Tuhan kita itu Bapak Yahweh, berarti sebetulnya kita itu perlu khawatir atau tidak? Tidak perlu, harusnya tidak perlu, saudara. Nah pada pagi hari ini, saudara, kita akan bersama-sama belajar lebih dalam. Kenapa Yesua itu melarang kita khawatir? Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan melihat dulu tentang khawatir, bagaimana kita harus menyikapinya. Nah saudara-saudara sekalian, seringkali ketika kita menghibur seseorang yang sedang dalam ketakutan atau kekhawatiran dengan mengatakan, sudahlah, kamu sebaiknya jangan khawatir lagi, dan seterusnya. Tetapi seringkali tidak jarang respon yang kita terima dari orang yang kita hibur adalah respon yang mementahkan support atau dukungan kita kepada orang tersebut. Di situ orangnya ngomong apa? Kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku. Nah ini yang saya sebut dengan respon orang yang kita hibur. Itu seringkali justru mementahkan support atau dukungan kita kepada orang tersebut. Pada saat kita kasih tahu, kita lihat orang itu kok sepertinya sedang dalam ketakutan ya.
Orang itu kok sepertinya sedang dalam kekhawatirannya. Lalu di situ kita hadir dan di situ kita coba menghibur dan memberi kekuatan kepada orang tersebut. Biasanya kita menghiburnya bagaimana? Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Sudahlah, sebaiknya kamu jangan khawatir dan seterusnya. Tapi pernah enggak saudara? Ketika saudara menghibur, saudara coba kasih kekuatan kepada orang lain, tapi responnya yang saudara terima itu justru apa? Respon yang mementahkan dukungan kita kepada orang tersebut. Orangnya malah ngomong apa? Lah kowe iso ngomong aja kuatir soalnya kowe ora ngalami kaya aku. Bener apa enggak? Pernah enggak kita mengalami seperti itu saudara? Ya kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku. Nah di sini saudara, sebetulnya apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu tidak serta-merta salah. Karena apa? Karena seseorang yang sedang dalam keadaan terjepit, biasanya orang itu bingung mau berbuat apa. Dan ketika orang itu bingung mau berbuat apa, dan di situ dia tidak bisa mengontrol kebingungannya, maka yang muncul namanya apa? Kekhawatiran. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya respon orang yang justru mementahkan dukungan kita dan orang itu mengatakan kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku. Saya katakan respon ini sebetulnya tidak serta-merta salah. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sedang dalam keadaan yang terjepit, biasanya orang itu akan bingung dia harus berbuat apa. Dan ketika dia kebingungan tapi di situ dia tidak bisa mengontrol kebingungannya, biasanya yang muncul kekhawatiran. Jadi yang pertama, respon cepat yang mengatakan kamu bisa ngomong karena kamu tidak mengalami seperti aku. Sekali lagi, itu tidak serta-merta salah. Nah berarti kalau saya katakan tidak serta-merta salah, berarti kita yang harus mengoreksi kata-kata nasihat kita. Ya, kalau saya katakan respon itu tidak serta-merta salah, berarti kita yang menasehati itu yang harus mengoreksi kata-kata nasihat kita. Karena apa? Satu hal yang harus kita ketahui, saudara. Ketika kita memberi support atau nasihat kepada seseorang, kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kata jangan dan tidak boleh. Karena apa? Karena kata jangan, kata tidak boleh itu bicara tentang hak seseorang. Dan kalau kita sudah bicara tentang hak seseorang, di situ kita tidak bisa intervensi terlalu dalam, saudara. Namanya saja apa ini? Namanya saja apa? Hak. Kalau sudah bicara soal hak, kita tidak bisa intervensi terlalu dalam. Jadi ternyata saudara, ketika kita menasihati seseorang dengan mengatakan kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, ternyata nasihat seperti ini bukan nasihat yang 100% tepat. Artinya di situ kita itu harus melihat sikon dan apa dulu masalahnya. Karena beda masalah pasti beda solusinya. Nah saudara-saudara sekalian, respon cepat yang mengatakan kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku. Sekali lagi memang saya katakan itu tidak serta-merta salah. Tetapi sekalipun saya katakan respon seperti ini tidak serta-merta salah, sebetulnya di situ ada satu hal yang orang itu tidak tahu. Bahwa sebetulnya tanpa dia sadari, ketika dia mengatakan kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku, tanpa orang itu sadari ketika dia mengatakan seperti ini, sebetulnya orang itu sudah menciptakan mental block di dalam kehidupannya. Jadi sekalipun tidak serta-merta salah, tapi ternyata tanpa orang itu sadari, dia sudah menciptakan yang namanya apa? Mental block di dalam kehidupannya. Nah mental block itu apa? Mental block
adalah keyakinan negatif atau program pikiran negatif yang bekerjanya itu di alam bawah sadar kita, saudara. Mental block itu keyakinan negatif atau program pikiran negatif yang cara kerjanya dia akan bekerja di alam bawah sadar kita. Sehingga tanpa kita sadari, ketika program ini berhasil menyabotase atau ketika program ini berhasil masuk di dalam kehidupan kita, maka program yang namanya mental block ini akan menyabotase semua potensi yang kita miliki. Dan begitu mental block itu berhasil menyabotase semua potensi dan kemampuan yang kita miliki, maka mental block itu akan ngapain? Dia akan nge-freeze. Dia akan membekukan semua potensi yang kita miliki. Sehingga ketika orang itu potensinya, kemampuannya dibekukan sama mental block, mau orang itu pinternya kayak apapun, dia kayak apa? Kayak orang stres, dela-delo begini, saudara. Karena apa? Karena semua potensinya itu dibekukan sama satu program yang namanya apa? Mental block. Karena mental block itu bekerjanya tanpa disadari orang. Karena dia bekerja di alam bawah sadar. Sehingga tanpa kita sadari, program ini akan menyabotase semua potensi atau kemampuan yang kita miliki. Dan begitu mental block itu berhasil menyabotase potensi yang kita miliki, potensi kita itu akan di-freeze, akan dibekukan. Saya ambil contoh gajah ini, saudara. Kalau saudara lihat, gajah yang kita lihat di depan ini, dia tidak akan lari kemana-mana, saudara. Walaupun gajah ini cuma diikat pakai tali yang besar atau kecil ini. Ini talinya kecil, kalau dibandingkan sama badannya gajah, gedean mana? Gede badannya gajah. Tapi saudara coba perhatikan gajah ini. Gajah ini dia tidak akan lari kemana-mana, sekalipun dia cuma diikat pakai tali yang kecil. Karena apa? Karena pikirannya itu sudah diset sejak kecil, saudara. Ketika kakinya itu diikat, dia tidak bisa kemana-mana. Tapi pertanyaannya, ketika gajah itu sudah besar, apakah dia tidak bisa memutuskan tali yang kecil ini, saudara? Bisa enggak kira-kira? Waktu masih kecil diikat. Nah, di situ pikirannya dia apa? Diset. Oh, kalau kakiku diikat itu artinya aku tidak boleh kemana-mana. Tapi begitu gajah itu tumbuh besar dan dia sangat besar, pertanyaannya apakah dia tidak bisa memutuskan tali yang kecil ini, saudara? Tentu saja bisa. Tapi karena gajah ini sudah diprogram pikirannya sejak kecil, bahwa ketika ada tali di kakiku, itu artinya aku tidak boleh kemana-mana. Itu loh, saudara. Dan ketika seseorang mengatakan kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku, sebetulnya yang terjadi adalah mental orang ini sebetulnya sedang diblok, saudara. Di blockingnya ngomong apa? Blockingnya ngomong apa? Blockingnya itu ngomong bahwa yang paling sakit, yang paling susah, dan yang paling sedih itu dirinya sendiri. Ya, jadi ketika orang mengatakan seperti ini tadi, kamu bisa ngomong jangan khawatir karena kamu tidak mengalami seperti aku. Yang terjadi pada orang tersebut tapi tidak dia sadari, sebetulnya mentalnya orang ini sedang diblok. Nah, blockingnya ngomong apa? Blockingnya ngomong bahwa yang paling sakit, bahwa yang paling sedih, yang paling susah itu dirinya sendiri. Saya pernah melihat ada seseorang yang tidak mau beribadah. Karena kalau dia beribadah, dia jadi keingat dengan anaknya dulu yang pelayanan. Nah, cerita orang ini, saudara, dia katakan kepada saya begini, saya tidak berani ibadah. Karena kalau saya ibadah, saya selalu teringat-ingat dengan anak saya ketika anak saya pelayanan. Karena anaknya sudah dipanggil Tuhan. Nah, sebetulnya ketika orang itu berpikir seperti itu, tanpa dia sadari juga,
mentalnya orang ini sedang diblok. Bahwa yang paling sedih, yang paling susah itu dirinya sendiri. Ketika dia berpikir soalnya kalau aku ibadah, aku mesti nangis, aku mesti sedih. Kalau itu berjalan 1, 2, 3, 4 bulan, katakanlah setahun, saya katakan masih wajar. Tapi kalau itu terus berlanjut sampai tahunan, sampai bertahun-tahun dan tidak pernah berhenti, dan dia tetap memutuskan untuk tidak beribadah hanya karena alasan tersebut, saya sebut orang ini sebetulnya tanpa dia sadari, mentalnya itu sedang diblok. Blockingnya ngomong apa? Blockingnya ngomong bahwa yang paling sedih, yang paling susah itu dirinya sendiri. Seharusnya orang itu jangan bersikap seperti itu, saudara. Tapi yang benar harusnya bagaimana? Seharusnya yang benar itu jangan ada mental block di dalam diri kita. Tapi mestinya kita harus bisa apa ini? Non-block. Non-block itu apa? Non-block itu tanpa blocking apapun. Tidak ada apapun yang memblocking di dalam kehidupan kita atau di dalam mental kita. Karena apa? Karena sebetulnya memelihara mental block itu akan membuat kita jadi apa? Goblok. Goblok itu bacanya begini, goblok. Goblok itu artinya apa? Bodoh. Alias dibodohi oleh ketakutannya sendiri sehingga muncul yang namanya apa? Kekhawatiran. Dan khawatir sebetulnya adalah bentuk pembodohan yang datang dari bapaknya kesesatan, yaitu setan. Seharusnya sikap yang benar itu non-block, tanpa blocking apapun, gitu loh. Karena memelihara mental block akan membuat kita jadi goblok. Kita dibodohi oleh ketakutan kita sendiri, sehingga begitu kita dibodohi sama ketakutan kita sendiri muncul apa? Kekhawatiran. Padahal yang namanya kekhawatiran itu sebetulnya bentuk pembodohan yang datang dari bapaknya kesesatan yang namanya setan. Jadi mental block sekali lagi kalau dipelihara bikin apa, saudara? Bikin goblok. Dibodohi sama ketakutannya sendiri sehingga muncul yang namanya kekhawatiran. Jadi sekali lagi, ketika orang mengatakan kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu tidak mengalami seperti aku, sebetulnya kata-kata ini mental block, saudara. Dan mental blocknya ngomong apa? Mental blocknya itu ngomong bahwa yang paling sakit, yang paling sedih, yang paling susah adalah dirinya sendiri. Jadi kalau mental seperti ini saudara pelihara, justru saudara sendiri akan rugi, saudara. Nah lalu, bagaimana kita harus menyikapi kekhawatiran? Coba saudara buka di dalam kitab Matius pasal ke-6 ayat yang ke-25. Dan di situ saudara perhatikan kata janganlah khawatir. Saya bacakan. Itulah sebabnya aku, Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu. Apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Nah, sekarang coba saudara perhatikan di situ ada kata jangan khawatir. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya kata jangan di kalimat jangan khawatir yang diucapkan Yesus itu bukan berbicara soal boleh atau tidak boleh. Tapi kata jangan yang diucapkan Yesus di kalimat janganlah kamu khawatir, itu sebetulnya sedang berbicara tentang perlu atau tidak perlu. Ya ini yang mesti kita ngerti dulu, saudara. Ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir, sebetulnya kata jangan di kalimat jangan khawatir yang diucapkan Yesus di situ ini bukan bicara soal boleh atau tidak boleh, tapi lebih berbicara ke soal perlu atau tidak perlu. Dengan kata lain, Yesus itu sedang bertanya, perlukah kita khawatir?
Jadi sebetulnya saudara, di ayat ini Yesua itu sedang menyiratkan satu pertanyaan. Buat apa kita perlukan khawatir? Kalau misalkan Yesua itu ngomongnya pakai bahasa Jawa, kira-kira Yesua itu sedang ngomong begini. Kanggo apa leren merloke khawatir? Merloke itu artinya apa? Merloke itu artinya meluangkan waktu khusus hanya untuk apa? Khawatir. Toh dengan meluangkan waktu khusus hanya untuk khawatir, di ayat yang ke-27 kita sudah diberitahu, khawatir itu tidak menambah atau membuat kumat atau kumato atau perawaan kita jadi lebih baik. Di firman Tuhan yang berbicara tentang kekhawatiran di bagian pertama beberapa minggu yang lalu saudara, di situ kita sudah diberitahu terjemahan yang benar tentang dampak negatif yang besar dari kekhawatiran yang ternyata kalau kita lihat dari kitab suci berbahasa Ibrani, orang yang khawatir itu bukan bicara soal usia, tetapi kekhawatiran itu tidak menambahkan satu amah pada kumato. Kumato itu apa? Kumato itu bukan usia, tapi kalau saudara lihat di kitab suci saudara, di situ ditulisnya apa? Siapakah yang dengan khawatir bisa menambahkan satu hasta saja pada usianya? Itu terjemahnya keliru. Yang benar itu siapa sih yang dengan khawatir bisa menambahkan satu amah? Satu amah itu dari sini loh, dari sikut sampai ujung apa ini jari. Ini yang disebut dengan satu amah, yang panjangnya sekitar 44,5 cm sampai berapa sentimeter itu. Siapa yang dengan khawatir bisa menambahkan satu amah pada kumato? Artinya siapa yang dengan khawatir itu bisa membuat perawaannya jadi lebih bagus? Tidak ada. Khawatir itu tidak membuat perawaan kita jadi lebih baik. Dan saudara bisa lihat orang yang khawatir itu seringkali apa? Dia depresi, dia stres, dia sangat tertekan. Inilah yang disebut dengan ketika orang itu khawatir, dia depresi, dia stres, dia tertekan, perawaannya tidak akan bagus saudara. Mesti akan apa? Menyusut. Orang yang tadinya gemuk, tapi ketika dia khawatir terhadap sesuatu, tiba-tiba badannya, perawaannya yang tadinya gemuk, seger, tiba-tiba menyusut, matanya cekung begitu. Jadi khawatir itu tidak membuat kumato atau perawaan kita lebih baik, dan khawatir itu juga tidak menciptakan jalan keluar. Nah, kalau kita sekarang sudah ngerti bahwa kekhawatiran itu tidak membuat perawaan kita lebih baik, dan tidak ada kekhawatiran yang bisa menciptakan jalan keluar. Terus kalau begitu sikap kita yang benar bagaimana saudara? Sama kekhawatiran. Sikap kita yang benar terhadap kekhawatiran adalah bahwa khawatir itu tidak perlu untuk aku. Amin. Ya, ini sikap yang tepat terhadap kekhawatiran. Kalau kita sudah ngerti kekhawatiran itu ternyata tidak menambah atau membuat perawaan kita jadi lebih baik, justru orang yang khawatir itu badannya akan semakin menyusut. Sekarang kalau kita sudah ngerti ini, sikap kita yang benar bagaimana? Sikap kita yang benar terhadap kekhawatiran, kita harus ngomong seperti ini. Kita katakan dengan tegas, khawatir itu tidak perlu untuk aku. Amin. Khawatir itu tidak perlu saudara untuk kita, tidak perlu. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu bahwa kekhawatiran itu tidak kita perlukan di dalam kehidupan kita, ya kita mesti tegas. Ya kayak orang ini yang di depan ini, dia tidak khawatir saudara, dia tidak pusing ki dose sapa kok tubruk sih. Ya toh, pikir keri, nanti yang punya nyari itu urusan belakang. Dia tidak khawatir itu kardusnya siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa kekhawatiran itu tidak kita perlukan di dalam kehidupan kita, sekarang kita akan melihat
apa yang tidak perlu kita khawatirkan. Dalam perikop ini saudara, Yesua menyoroti 3 hal yang tidak perlu dikhawatirkan, yaitu kekhawatiran soal makanan, kekhawatiran soal minuman, dan kekhawatiran soal pakaian. Pertanyaannya, kenapa 3 hal ini yang paling disorot oleh Yesua? Yesua menyorot 3 hal ini karena ketiga hal ini atau soal makanan, minuman, dan pakaian itu kebutuhan manusia yang paling pokok. Dan di situ Yesua tahu kekhawatiran akan ketiga hal ini bisa membuat orang apa? Meninggalkan Bapa Yahweh, saudara-saudara sekalian. Yesua ngerti. Maka kalau saudara perhatikan di kitab Matius 6 ayat 25, yang disorot Yesua itu soal apa ini? Coba saudara baca. Soal apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Kenapa yang disorot soal 3 hal ini? Karena Yesua ngerti kekhawatiran akan ketiga hal ini bisa membuat orang meninggalkan Bapa Yahweh. Coba saudara perhatikan. Orang kalau waktunya ibadah tapi malah dipakai kerja, sebetulnya tanpa orang itu sadari, dia itu sudah khawatir. Dan tanpa orang itu sadari juga, sebetulnya mentalnya itu sudah diblok, saudara. Ya, coba saudara perhatikan, orang kalau waktunya ibadah justru dipakai kerja, sebetulnya tanpa orang itu sadari, dia itu sudah khawatir. Dan mentalnya juga sudah diblok. Tidak hanya khawatir, tapi mentalnya juga sudah diapain? Diblok. Mental bloknya ngomong apa? Kalau pas hari Sabat dan hari Rison aku tidak kerja, ya aku dan keluargaku tidak bisa makan. Kalau pas hari Sabat dan Rison aku tidak kerja, anakku tidak bisa minum susu. Itulah mental bloknya. Begitu mentalnya diblok, maka otomatis saudara perhatikan setiap jam-jam ibadah, kakinya itu mesti belok. Kakinya itu mesti akan dibelokkan untuk meninggalkan ibadah. Karena tanpa orang itu sadari sebetulnya dia sudah khawatir, tapi lebih parah lagi, dia tidak hanya khawatir tapi mentalnya itu sudah diblok. Cuman pada saat mentalnya diblok, orang itu tidak sadar. Blockingnya ngomong apa? Blockingnya ngomong, kalau pas hari Sabat dan Rison aku tidak kerja, ya aku tidak bisa makan. Kalau aku tidak bisa makan, anakku juga tidak bisa minum susu. Tapi sebetulnya itulah mental bloknya. Saudara boleh buktikan, selamanya orang seperti ini dia akan terus kekurangan. Karena apa? Karena pikirannya itu sudah diprogram sendiri, saudara. Kalau aku tidak kerja setiap hari termasuk pas jam-jam ibadah, aku tidak bisa makan. Ya saya katakan, terjadilah kamu tidak bisa makan beneran. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Saudara yang masih sering gampang meninggalkan ibadah, cuman saudara pakai untuk kerja, hati-hati loh. Tanpa saudara sadari, yang pertama saudara itu sudah ada kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, tanpa saudara sadari, saudara itu juga sudah diblok mentalnya. Dan mental bloknya ngomong apa tadi? Kalau pas jam ibadah aku tidak kerja, ya aku tidak bisa makan. Anakku tidak bisa minum susu. Kalau mental bloknya seperti ini dan itu terus dipelihara, saya hanya akan mengatakan, ya terjadilah. Sampai selamanya kamu akan tetap kekurangan. Maka inilah saudara, kenapa Yesua menyoroti 3 hal ini. Dan itu terbukti. Banyak orang yang waktunya ibadah hanya dipakai untuk bekerja. Tapi dia tidak sadar kalau mentalnya itu sedang diblok, saudara. Jadi inilah kenapa Yesua menyoroti 3 hal ini. Dan Yesua katakan kepada kita, janganlah kamu khawatir tentang semuanya itu.
Karena Yesua itu tahu bahwa kita membutuhkannya. Kalau Yesua ngerti, Yesua tahu kita butuh, kira-kira Yesua itu akan menyediakan untuk kita, enggak saudara? Oh, saya percaya. Tapi mental saudara jangan mau diblok. Torah saja itu mengajarkan apa? Jadi kalau saya renungkan, ini persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Torah. Ketika Torah tentang hari Sabat membuka kata-kata tentang Sabat itu dengan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini rupanya digenapi saudara waktu-waktu ini. Di mana banyak orang yang ketika jamnya ibadah, baik ibadah Sabat atau ibadah Rison, dia memilih untuk tidak ada di kehilat. Dia memilih untuk tidak ada di dalam gereja untuk beribadah. Tapi dia pakai untuk bekerja. Maka Bapak Yahweh, saya yakin ini bukan satu kebetulan. Kalau kita perhatikan, Torah itu selalu diawali dengan kata lo, yang artinya jangan. Tapi anehnya, di Torah soal ibadah Sabat itu ditulis dengan kata apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini sebetulnya Bapak Yahweh itu ngerti bahwa manusia ciptaannya itu adalah ciptaan yang rentan dengan yang namanya uang atau pekerjaan. Bapak Yahweh di situ sebetulnya ngerti manusia ciptaanku itu kalau sudah berurusan dengan uang, dia bisa lupa diri, dia bisa lupa dengan aku. Maka di Torah tentang hari Sabat itu dibuka dengan kata ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau saudara perhatikan, hanya Torah tentang hari Sabat yang tidak diawali dengan kata lo atau kata jangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah Yesua itu sangat tahu. Dia yang menciptakan kita, yang pertama yang kita mesti ngerti. Bapak Yahweh atau Yesua ketika menciptakan kita, Bapak Yahweh itu bukan Tuhan yang setelah menciptakan terus kita diumbar begitu saja tidak diurusi. Seperti apa? Seolah-olah seperti anak hasil hubungan gelap. Yang begitu anak itu lahir ceprot terus anaknya dibuang begitu saja. Ditaruh di depan rumah orang, ditaruh di depan taruh tempat sampah sampai dirubung semut. Bapak Yahweh itu bukan seperti itu saudara. Bukan seperti orang tua yang seperti itu. Yang ketika menciptakan kita terus kita dikelantar kita tidak diurusi. Oh itu bukan tipe Tuhan kita. Bapak Yahweh itu tipe Tuhan yang ketika dia menciptakan kita, Yahweh itu tidak pernah lupa dengan perbuatan tangannya. Yang ketika dia ciptakan kita, Bapak Yahweh itu mesti memelihara kita. Termasuk Bapak Yahweh itu ngerti kebutuhan ketiga hal ini. Ini Bapak Yahweh ngerti. Tidak usah saudara itu khawatir sampai saudara tinggalkan ibadah hanya demi pekerjaan. Saya sering memberitahu apa? Pada saat saudara bekerja, saudara menyelesaikan pekerjaan saudara, terus saudara dibayar pakai apa? Saya tanya. Pakai apa? Pakai kertas. Ngerti? Duitmu lah kertas atau sebetulnya? Itu kan cuma kertas yang ditulisi. Coba saudara renungkan. Bapak Yahweh jauh-jauh dari Syamayim turun ke tempat ini. Pengen ketemu saudara. Dia punya Moadim, waktu janji khusus untuk pengen ketemu dengan saudara. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara. Ming ditinggal kerja. Hanya demi apa tadi? Kertas. Saya sebut saudara kalau masih gampang meninggalkan ibadah hanya demi kertas atau demi uang. Berarti hati saudara itu tidak bisa netral dengan uang. Saudara kalau masih gampang meninggalkan ibadah hanya demi pekerjaan yang notabene pekerjaan itu hubungannya dengan uang. Hati saudara itu berarti tidak bisa netral dengan uang. Dan saudara boleh buktikan, sampai kapanpun saudara itu akan diperbudak sama uang. Buktikan. Ya, sampai kapanpun saudara itu akan diperbudak sama uang. Nanti begitu saudara sudah kaya, saudara akan terus merasa apa? Kurang dan kurang. Karena apa?
Saudara memberikan diri saudara sendiri. Saudara kasih mental saudara sendiri untuk diblok sama uang. Kalau saya tidak mau saudara. Saya selalu berusaha hati saya itu harus netral dengan uang. Maka ketika ada orang yang memberkati khusus untuk pembangunan Kehilat ini, pernah saya mau terima masuk rekening saya tidak mau. Tapi selalu saya arahkan apa? Ini nomor telepon bendaharanya dan ini nomor rekening pembangunan Kehilat. Silakan ditransfer dan hubungi langsung bendaharanya. Karena apa? Saya menjaga hati saya itu harus netral dengan uang. Karena saya percaya kalau hati saya bisa netral dengan uang, uang itu akan tunduk sama saya. Bukan saya yang tunduk sama uang. Lah kok sama kertas saya harus tunduk? Oh sorry, saya tidak mau saudara. Ya, itu kan cuman kertas. Kalau saya tunduk sama kertas, lah berarti kan sama saja saya nyembah kertas. Saya tidak mau. Maka saya perhatikan kehidupan orang-orang yang tunduk dengan kertas yang namanya uang. Hidupnya itu saya perhatikan selalu saja kurang. Dia terus kurang. Karena tanpa dia sadari mentalnya itu sudah diblok sama yang namanya uang. Jadi inilah kenapa Yesua itu menyoroti 3 hal ini. Karena Yesua ngerti 3 hal ini 3 hal yang paling rentan. Dan bisa membuat orang itu jadi lupa Tuhan. Dan tidak jarang orang hanya karena masalah 3 hal ini, dia jadi apa? Meninggalkan Tuhan. Saya masih ingat ada orang yang bahkan ini kasusnya lebih parah lagi. Tidak hanya orang itu meninggalkan ibadah, tetapi orang itu sampai tukarkan imannya. Tukarkan imannya dengan iman yang lain. Saya sebut orang ini sedang menukarkan keselamatan. Cuman dengan apa? Duit saudara. Orang itu saya perhatikan dari dulu imannya tidak pernah stabil. Saya perhatikan ketika ada orang yang ngiming-ngimingi duit, orang itu langsung tergiur. Dan saya perhatikan juga kehidupannya dari dulu itu selalu kekurangan terus saudara. Cuman ketika saya kasih tahu, saya kasih nasihat, ya cuman mengatakan iya. Tetapi pada prakteknya tidak pernah dilakukan sama sekali. Sampai suatu ketika, orang itu tertarik dengan suaminya orang saudara. Yang tak perhatikan bagus ya orang gitu. Sing digoleki apane gitu loh. Oh ternyata setelah selidik demi selidik, ternyata orang itu dijanjikan nanti kalau kamu hidup dengan aku, hidupmu akan nyaman. Kamu lihat itu rumahku yang ada di desa. Aku janji itu akan jadi milikmu. Jadi milik kita. Jadi milik kita seneng pisan. Kita itu berarti paronan apa glondong saudara? Paronan. Ya toh? Nanti akan jadi milik kita. Akhirnya orang itu ikuti, dia termakan janji manisnya. Saya sudah bedek ini paling tidak lama dan ternyata betul, ya. Ternyata perkutut yang dia tukarkan dengan Bapak Yahweh, perkututnya mati. Perkututnya sudah tidak manggung lagi, manggungnya wis belok. Yang harusnya perkutut yang bagus itu kan bunyinya kelar ketekung, ini bunyinya kelar ketikung, alias kelar karena ketikung saudara. Terus mulai nangis-nangis lagi. Ya, bagaimana ini? Lampuh, saya sudah ngandani, kamu ndak gugu. Ya sekarang rasakan sendiri akibatnya. Saya keras karena apa? Orang ini berkali-kali melakukan seperti itu saudara. Jadi ini sebagai satu bukti bahwa soal makanan, minuman, dan pakaian itu ternyata satu masalah yang paling rentan di dalam kehidupan manusia. Maka Yesua mengatakan kepada kita apa? Tidak usah khawatir. Karena aku Yesua yang menciptakan kamu, aku tahu ini kebutuhanmu dan aku pasti akan menyediakan untuk kamu.
Yesua itu Tuhan yang bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Ketika dia ciptakan kita, Bapa Yahweh dan Yesua itu tidak pernah menelantarkan kita, tidak pernah. Tapi dia ciptakan dan dia pelihara kita. Jangankan saudara dan saya, orang-orang percayanya Bapak Yahweh. Saya mau tanya, yang memberkati orang yang tidak percaya Bapak Yahweh itu siapa saudara? Bapak Yahweh. Apakah yang memberkati orang yang tidak percaya Bapak Yahweh itu Tuhan mereka? Tidak. Yang memberkati mereka juga itu juga Bapak Yahweh. Karena yang menciptakan mereka siapa? Iya Bapak Yahweh. Wong satu-satunya Tuhan yang hidup, layak disebut pencipta, itu syaratnya harus hidup. Nah kalau Tuhan itu harus hidup, dia harus wujudnya apa? Roh. Kalau wujudnya selain roh, nonsen. Tidak mungkin kamu bisa ngeklaim Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Tapi Tuhan saudara dan saya yang namanya Yahweh, dia adalah Elohim atau Tuhan yang hidup. Nah kalau Elohim kita itu Tuhan yang hidup, percaya. Ya kalau saudara percaya Bapak Yahweh hidup, dia ada. Percayalah seperti saudara melihat teman-teman saudara di sekeliling saudara begini loh, yang kelihatan kasat mata. Saya bisa melihat Bu Doni, saya bisa melihat Kesia, saya bisa lihat Pak Robin. Saya selalu bayangkan Bapak Yahweh itu seperti itu. Betul-betul kelihatan. Sekalipun secara kasat mata, saya tidak bisa melihat Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu wujudnya apa? Roh. Tapi saya bisa merasakan kehadiran Bapak Yahweh. Maka Raja Daud itu pernah mengatakan apa? Aku membayangkan Yahweh ada di sampingku. Raja Daud itu pernah ngomong seperti itu saudara. Aku membayangkan Yahweh itu ada di sampingku. Lah padahal Yahweh itu wujudnya apa? Roh atau kelihatan? Roh, tidak kelihatan. Tapi Raja Daud imannya berani membayangkan Yahweh itu ada di sampingku, menolong dan memberkati kehidupanku. Itu yang saya lakukan saudara. Maka itulah juga yang membuat hati saya itu bisa netral dengan uang. Sehingga ketika Bapak Yahweh memberkati berapapun, saya tidak terintimidasi dengan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa Yesua menyoroti 3 hal ini. Tetapi di sini saya ingin memberitahu bahwa Yesua yang menciptakan kita, dia sangat tahu bahwa kita sangat membutuhkannya. Dan saya percaya kalau Yesua itu tahu, Yesua pasti menyediakan untuk kita. Termasuk untuk membeli rumah dan tanah ini. Terus mengembangkan kehilat ini ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke muka, dan ke belakang. Bapak Yahweh itu sudah menyediakan untuk kita, saudara. Amin. Ya, Bapak Yahweh sudah kasih untuk kita. Tinggal nanti kita masuk dalam proses selanjutnya. Nah, lalu selain ketiga hal ini, saudara, yang tidak perlu kita khawatirkan lagi adalah kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bersaksi sedikit, saudara. Sebetulnya semalam badan saya itu demam dan saya sangat kedinginan. Bahkan saya sempat minta tolong Bu Eko itu mijeti saya. Bu Eko itu ngerti betul, badan saya itu demam, saya kedinginan, saya menggigil. Tapi setelah dipijet sama Bu Eko, juga tidak turun saudara demamnya. Saya minta dibelonyoi pakai minyak kayu putih, ya tetap saya kedinginan. Terus saya minta tolong anak saya Jil, papa di hair dryer Jil. Sampai saya ambil hair dryer, kamu ambil hair dryer. Terus panasnya dibikin medium, terus anginnya dibikin sing paling pol. Badan saya tak kerukupi selimut. Nah di tengah-tengah kaki saya, Jili tak suruh hair dryer. Telapak papa Jil, telapannya papa hair dryer. Wus, punggung kakinya wus, terus taruh di antara kakinya papa. Tak hair dryer saudara badan saya, tapi tetap saja sudah di hair dryer sampai panasnya segitu.
tetap saja saya tidak turun demamnya dan tetap kedinginan, saudara. Nah, kalau semalam saya itu lebih nuruti badan saya yang sakit, otomatis saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Ya, kalau semalam saya itu lebih nuruti badan saya atau tubuh saya yang sakit, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, di sini saudara, apa yang saya lakukan dengan minta kekuatan Bapak Yahweh supaya saya bisa tetap melayani pagi ini. Saya melakukan ini karena apa? Karena saya itu mau mematahkan mental blok saya. Karena kalau tidak saya patahkan, maka mental saya itu akan diblok. Wah, itu yang saya takutkan di situ. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya rasakan, wah ini ganggu ini. Saya perhatikan, setiap kali, ini sering terjadi saudara. Setiap kali saya mau melayani, ada saja yang ganggu. Saya ambil contoh yang pertama yang saya ingat. Pada saat saya membaptis si Mike itu, putranya Pak Eko. Di jalan itu diganggu saudara sama orang. Sama pejabat yang naik mobil plat merah. Nah saya kan buru-buru kan, mesti ngejar waktu kemana? Ke vilanya Pak Eko. Karena katanya ikannya sudah seminggu belum diganti filter. Si Mike, ayo Pak ikannya selamu ya wes. Ya saya cepet-cepetan. Nah tiba-tiba ada orang yang mepet saya pakai mobil plat merah. Wah di situ saya kepancing terus terang saudara. Ya terus terang saya jatuh di situ. Saya kepancing. Cuman karena mobil saya karimun ora iso ngoyak. Gitu loh. Saya hanya bisa syuting. Begitu dekat saya syuting orang itu, pelatnya saya simpen. Dan saya cari ternyata dia sekretariat dewan di satu kota. Terus saya ingat juga kemarin pada waktu ke Malang, sebetulnya saya sudah bilang sama yang punya acara. Saya tahun ini enggak dululah gantian yang lain. Tapi rupanya ada orang yang mau baptis, saudara, yang minta saya baptis di Malang. Dan ada orang juga satu keluarga yang minta untuk saya mengkonseling keluarganya supaya omnya ini bisa menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Waktu berangkat saudara, saya pinjam mobilnya Pak Dedeng ini. Mobil itu saya tukeran. Mobil saya tinggal di tempat Pak Dedeng, saya bawa mobilnya Pak Dedeng. Saya tidak memperhatikan AC-nya itu mati atau tidak pada saat saya ambil mobil itu. Tapi begitu pagi saya ambil mobil itu, saya taruh di garasi sampai siang. Pak Dar datang jam 10, kita berangkat jam 2. Begitu berangkat sampai di rumah makan Lombok Ijo, kita mau makan dulu karena perjalanan panjang. Di situ ternyata AC-nya mati, saudara. Saya mikir ini kok ada aja ya, gitu loh. Mau pelayanan itu mesti ada aja. Terus tadi malam, badan saya tiba-tiba menggigil kedinginan. Saya mikir, saya ini habis makan apa sih? Kok ada mencret-mencret terus menggigil kedinginan sampai di hair dryer. Jadi kalau saya perhatikan saudara, setiap kali kita itu mau melayani Bapak Yahweh, setan itu ternyata tidak suka saudara. Apalagi pada saat ada jiwa yang mau dimenangkan. Tetapi di situ mental saudara itu jangan sampai diblok. Terus saudara mundur, saudara kalah. Kalau saudara mundur itu artinya saudara kalah. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau semalam saya nuruti badan saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah di sini saudara, apa yang saya lakukan dengan minta kekuatannya Bapak Yahweh supaya saya bisa tetap melayani pada pagi hari ini. Ini saya lakukan karena saya mau mematahkan mental blok saya. Karena kalau mental blok saya tidak saya patahkan, wah bahaya. Mental saya itu akan selamanya diblok. Begitu saya masuk angin sedikit, langsung ngasih pengumuman saudara-saudara sekalian, mohon maaf karena badan saya tidak enak,
besok tidak ada ibadah. Ya toh, saya bisa saja seperti itu. Cuman saya merenung di situ. Mental saya tidak boleh diblok cuman gara-gara masalah sepele. Di situ saya tunduk di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa. Dan saudara tahu, kalau tidak saya patahkan, maka mental saya itu akan diblok. Mental bloknya ngomong apa? Mental bloknya itu ngomong, kalau aku tidak berhenti mempersiapkan firman sekarang juga, dan aku tidak langsung istirahat, maka aku tidak akan sembuh-sembuh. Saya tidak mau saudara, mental saya diblok dengan seperti ini. Maka saya patahkan. Karena kalau tidak saya patahkan, mental saya akan diblok. Kalau aku tidak berhenti mempersiapkan firman sekarang, dan aku tidak istirahat sekarang juga, maka aku tidak sembuh-sembuh. Masuk akal tidak kira-kira saudara? Mental bloknya ini. Yang namanya orang sakit itu berarti harus apa? Istirahat. Benar ya? Benar kan ya? Badannya sakit kok, menggigil, panas, demam, kedinginan. Ya harusnya istirahat. Tapi sekarang saya sudah ngerti bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya mental block gitu loh. Itu blocking yang berusaha mau ngeblok mental kita. Supaya apa? Kita berhenti, wis ojo dilanjutke. Badanmu kan sakit, badanmu kan demam, kamu kan kedinginan. Kalau kamu tidak berhenti mempersiapkan firman sekarang dan kamu tidak istirahat, kamu nanti tidak sembuh-sembuh. Jadi seperti itu saudara. Inilah yang sedang saya patahkan semalam. Coba kita baca ayatnya. Nah, melalui 2 ayat ini saudara, saya disadarkan di situ. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-15 ayat 26. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Dia atau Yahweh, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam kitab Amsal pasal ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap jantungmu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau malam tadi saya milih berhenti menyiapkan firman, lalu di situ saya pakai untuk ngeringkel, saya istirahat, terus saya ngasih pengumuman, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya sakit, saya tidak bisa melayani, jadi hari ini tidak ada ibadah. Itulah yang saya sebut saya itu sedang bersandar kepada pengertian saya sendiri. Lalu di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akuilah Yahweh dalam segala jalanmu, maka Dia akan mengarahkan jalanmu. Perhatikan ayat yang ke-7. Hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut pandanganmu sendiri. Nah, ini kembali lagi saudara. Kalau semalam saya tetap tidak melanjutkan, tapi saya ngurusi badan saya yang sakit, inilah yang saya sebut saya itu sebetulnya sedang apa? Jadi orang yang bijak menurut pandangan saya sendiri. Ini saudara perhatikan kata-kata yang saya highlight warna putih ini. Ini benar enggak kira-kira? Ya. Kalau badanmu panas, badanmu kedinginan, kamu demam, harusnya apa? Istirahat sekarang, berhenti. Nyepake materi ini berhenti, nyiapin materinya berhenti, pakai untuk istirahat. Besok diumumkan saja, tidak ada ibadah. Kalau sampai saya nekat seperti itu saudara, maka saya itu akan menggenapi Amsal 3 ayat yang ke-7. Tetapi yang kebalikannya, saya jadi orang yang bijak menurut pandangan saya sendiri. Takutlah akan Yahweh dan menyimpanglah dari yang jahat. Perhatikan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Alef, Bet, Gimel. Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Amin.
Dari kedua ayat ini saudara, di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita itu tidak berhitung, kita tidak pernah hitung-hitungan dengan waktu kita untuk beribadah dan melayani, justru Bapak Yahweh itu akan menjagai kesehatan kita. Dan ini mental block yang tadi malam saya patahkan. Lalu saya rubah di situ mindset saya dengan berpikir apa? Malam ini aku pasti sembuh karena besok pagi aku akan melayani Bapak Yahweh. Jadi malam tadi saya rubah. Saya patahkan mindset saya, lalu saya patahkan mental block saya, terus mindset saya, pikiran saya rubah. Pada saat badan saya sedang menggigil kedinginan, di situ yang saya katakan itu bukan kata-kata seperti ini. Oh, kalau menggigil itu artinya aku harus berhenti dan istirahat. Oh, tidak. Tapi saya ganti dengan apa? Mindset saya rubah. Malam ini aku pasti sembuh karena besok pagi aku akan melayani Bapak Yahweh. Dan benar saja saudara, tidak sampai jam 12 malam saya sudah sembuh dan hari ini bisa melayani. Bahkan tidak sampai jam 9. Saya ingat jam 9 itu saya sudah giras. Padahal setengah 9 saya masih ketotolan begini. Saya masih pakai selimut. Tapi di situ saya berdoa, Bapak Yahweh kasih kekuatan saya. Dan mental saya yang mau diblok, saya singkirkan. Di situ saya rubah mindset saya. Saya katakan apa? Malam ini aku pasti sembuh. Karena besok pagi aku akan melayani Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang kedua yang tidak perlu kita khawatirkan selain soal makanan, minuman, dan pakaian kita. Tidak usah kita khawatir dengan kesehatan kita. Ya, saya percaya kok saudara, kalau kita itu tidak pernah berhitung dengan waktu kita untuk Bapak Yahweh, saya percaya Bapak Yahweh itu justru akan menjagai kesehatan kita. Ya, saya percaya ini. Kalau saya tidak hitung-hitungan soal waktu untuk beribadah dan melayani, Bapak Yahweh itu juga tidak akan hitung-hitungan. Sama seperti halnya ketika saudara mengembalikan milik Bapak Yahweh. Saudara mengembalikan perpuluhan, jangan sekali-sekali saudara hitung-hitungan. Saya keuntungan kotornya bulan ini 10 juta. Dipotong biaya operasional, dipotong ini itu pajak dan sebagainya, tinggal 5 juta. Berarti perpuluhan saya 500 ribu. Saya katakan ini perpuluhan yang salah saudara. Karena persepuluhan yang benar itu harus 10% dari laba kotor. Saya pernah menyaksikan, bahkan menyaksikan di tempat ini. Bagaimana ketika saya tidak pernah hitung-hitungan dalam hal perpuluhan. Di situ saya rasakan Bapak Yahweh itu justru memelihara pekerjaan saya dengan dahsyat saudara. Ya, saya tidak pernah, saya dulu waktu ngecat casing handphone itu saya patok harga paling murah 250 ribu. Padahal di situ saya mesti beli apa? Saya beli cat, saya beli amplas, saya beli thinner, saya beli dempul dan sebagainya. Terus belum lagi kompresor saya, kompresor listrik. Saya mesti pakai listrik yang artinya mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk listrik. Tapi pernah saya berhitung, oh 250 dikurangi beli cat, beli thinner, beli amplas, beli dempul, sisa 150, berarti perpuluhan saya 15 ribu. Pernah saya lakukan? Tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan selalu keuntungan kotor saya berapa, itu saya sisihkan dulu yang pertama. Karena apa? Saya konsepkan di dalam jantung hati saya tidak mau hitung-hitungan dengan Bapak Yahweh. Karena prinsip saya begini saudara, ketika Bapak Yahweh itu mengirim berkat kepada kita, Bapak Yahweh itu tidak pernah motong ongkos kirim. Pernah saudara? Kamu siapa jenenge misalkan, ya misalkan siapa? Galuh, hari ini Galuh kamu tak berkati setia ya. Tapi tak potong ongkos kirim ya Galuh. Pernah enggak Bapak Yahweh kira-kira seperti itu saudara?
Tidak pernah. Bapak Yahweh memberkati kita 1 juta hari itu, ya utuh 1 juta. Tapi kita mesti ingat, di dalam 1 juta yang adalah berkat kita, di situ ada miliknya Bapak Yahweh yang harus kita kembalikan. Bapak Yahweh itu dengan kata lain apa? Di dalam 100% berkat yang aku berikan kepadamu, di situ aku sempilkan sedikit satu hal untuk menguji ketaatanmu. Kira-kira kita bisa taat enggak? Dengan berkat kita yang 100% itu kita kembalikan 1/10-nya kepada Bapak Yahweh. Berani enggak kita enggak hitung-hitungan, saudara? Kalau orang tipenya orang yang awal dengan uang, dia tidak akan berani. Apalagi kalau orang itu disuruh persembahan sulung. Saudara ngerti persembahan sulung? Persembahan sulung itu persembahan yang datang dari gaji pertama kita bekerja. 100% gaji kita pertama bekerja itulah persembahan sulung. Ada orang yang pernah mengatakan begini, kalau aku disuruh persembahan sulung, tidak akan aku lakukan. Lah buat apa aku persembahan sulung? Habis itu hidupku berhutang. Padahal orang ini polanya pola Ibrani, saudara. Tapi anehnya orang itu berpikir seperti itu. Untuk apa aku persembahan sulung? Kalau terus nanti hidupku sebulan ke depan sambil menunggu gaji yang kedua, aku mesti berhutang. Wah, ini mentalnya sudah diblok. Mentalnya diblok sama utang. Dia berpikir kalau aku persembahan sulung, berarti selama sebulan ke depan, selama menunggu gajian yang kedua, aku akan utang. Kalau saya tidak mau seperti itu, saudara. Persembahan sulung itu harus kita lakukan sama seperti orang-orang Israel. Begitu mereka berhasil masuk ke Kanaan, mereka sudah kemecer. Biasanya di padang gurun mereka makan apa? Makannya memang enak-enak. Mereka makan apa? Burung dara. Terus makan apa? Mana. Di padang gurun makannya selalu daging-daging. Dikirim Bapak Yahweh burung dara. Tapi kan lama-lama orang makan daging bosan enggak kira-kira? Bosan. Lah mereka sudah membayangkan Kanaan itu tanah yang limpah dengan susu dan madu. Setiap apapun yang ditanam di Kanaan itu mesti tumbuh dan menghasilkan. Mereka sudah membayangkan, dan pada saat mereka membayangkan, mereka kemecer, saudara. Wah, nanti habis ini kita tidak lagi makan daging. Tapi kita akan makan apa? Sayur-sayuran. Tapi saudara ngerti? Pada saat mereka kemecer pengen makan rasanya sayur itu seperti apa? Bapak Yahweh ngomong apa? Hasil pertama dari panenmu, jadikan itu sebagai persembahan sulung. Semuanya, tidak ada yang disisakan, harus dipersembahkan kepada Yahweh sebagai persembahan sulung. Tapi apakah saat itu orang-orang Israel kekurangan, saudara? Tidak. Bahkan Israel itu bisa jadi bangsa yang otaknya paling cerdas dan brilian di dunia ini. Karena apa? Ketaatan nenek moyang mereka dulu kepada persembahan sulung. Jangan malah kita berpikir apa? Kalau aku persembahan sulung ya nanti hidupku sebulan ke depan aku utang. Ya terjadilah utang. Saya hanya percaya begini. Selama saya taat, selama kita taat, Bapak Yahweh itu pasti memelihara kita. Amin. Saudara taat, saudara itu tidak akan dibiarkan sampai utang. Ya, percaya sama Bapak Yahweh. Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Saudara taat, saudara lakukan, saudara tidak akan pernah berhutang. Tapi saya perhatikan orang ini justru dia sepertinya akarnya mengakarkan imannya ke Ibrani. Tapi kok cara berpikirnya seperti ini ya. Padahal saudara, mantan Perdana Menteri Israel. Saya sebut orang ini tadi. Dia tidak percaya dengan yang namanya miracle atau keajaiban. Kalau saja orang itu percaya kepada keajaiban persembahan sulung, wah itu dahsyat banget. Saudara ngerti?
Yang saya sayangkan apa? Orang ini pola imannya sudah ke Ibrani. Tetapi kok cara berpikirnya tentang persembahan sulung seperti itu ya? Padahal saudara ngerti, mantan Perdana Menteri Israel yang namanya David Ben Gurion pernah mengatakan apa? Di Israel, kalau kamu tidak percaya keajaiban, berarti kamu itu tidak realistis. Paham saudara maksudnya? Di Israel, kalau kamu tidak percaya miracle, kamu tidak percaya keajaiban, kita justru dianggap realistis atau tidak? Tidak realistis. Padahal kalau definisi realistisnya goyim, orang-orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, definisinya realistis pada umumnya itu apa? Seeing is believing. Yaitu melihat, ada, baru percaya. Oh memang ada. Kan begitu saudara ya. Paham maksud saya saudara? Jadi kalau realistisnya orang, hidupku diberkati, hidupku disebut diberkati, dipelihara. Aku disebut mendapatkan miracle atau keajaiban. Itu kalau aku sudah melihat keajaiban yang dinyatakan dalam kehidupanku. Padahal yang namanya miracle atau keajaiban itu tidak bisa dilihat pakai yang namanya logika. Tidak bisa ketemu. David Ben Gurion atau David Ben Gurion itu pernah ngomong begitu. Di Israel, kalau kamu tidak percaya kepada mujizat atau keajaiban, justru kamu tidak realistis. Sedangkan bagi kita, yang namanya realistis itu hubungannya tidak ada sama yang namanya keajaiban. Tapi apa yang aku lihat, kalau hari ini aku butuh makanan dan itu ada makanan di depanku, itulah realita. Itulah yang realistis, itu yang seperti itu. Padahal yang namanya miracle atau keajaiban itu tidak bisa diotak-atik pakai yang namanya logika. Maka saya heran, ini orang kiblatnya ke Israel, ke Ibrani, tapi kok cara berpikirnya seperti itu ya. Dia hitung-hitungan dengan Bapak Yahweh. Maka kalau dia imannya, aku persembahan sulung, lalu sebulan ke depan hidupku akan utang, ya terjadi. Kamu akan terus berhutang. Tapi kalau saya tidak mau saudara, saya tidak mau berhitung. Termasuk satu di antaranya, saya tidak mau berhitung dengan Tuhan soal waktu untuk beribadah dan melayani. Karena saya rindu nama Yahweh, kebenaran nama Yahweh, Yesua dan Torah itu semakin dimasyurkan. Ya, saya rindu karena di dunia ini sudah beratus-ratus tahun kita itu dibohongi oleh satu kesalahan. Kita menyembah Tuhan yang tidak benar, yang dari Arab dan dari Yunani. Nah di situ satu di antara cara saya supaya saya itu bisa dipakai Bapak Yahweh lebih lagi. Saya tidak mau hitung-hitungan dengan waktu saya untuk beribadah dan melayani. Saudara-saudara sekalian. Karena saya percaya justru Bapak Yahweh ketika melihat kita tidak pernah hitung-hitungan, di situ Bapak Yahweh itu justru akan memelihara kita. Termasuk kalau tadi malam saya hitung-hitungan, saya yakin saudara, hari ini saya pasti masih sakit. Ya, kalau tadi malam saya hitung-hitungan, saya lebih milih seperti ini, berhenti, istirahat sekarang. Saya yakin 1000%, hari ini saya pasti masih sakit. Tapi karena saya tidak mau mental saya diblok, maka di situ mindset saya rubah. Hari ini, malam ini, saya pasti sembuh karena besok saya akan melayani Bapak Yahweh. Dan benar saja, tidak sampai jam 9 malam, saya sudah giras lagi. Saya sudah sembuh dan saya bisa melanjutkan bikin materi itu sampai jam 12 malam. Ini yang kedua yang tidak perlu kita khawatirkan, yaitu soal apa tadi? Kesehatan kita. Jangan berhitung dengan kesehatan kita untuk Tuhan. Lalu yang tidak perlu kita khawatirkan lagi juga adalah soal pasangan hidup atau jodoh. Seringkali saudara,
saya melihat ada anak Bapak Yahweh yang pola pikirnya itu kok saya perhatikan sama ya dengan orang yang tidak kenal Bapak Yahweh soal jodoh. Saya perhatikan ini orang anak Bapak Yahweh, tapi pola pikirnya soal jodoh kok sama ya, tidak ada bedanya sama orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Yang kalau saya perhatikan urusan jodoh itu saya perhatikan asal tabrak ketika memilih jodoh. Sudah tahu iman dan rohnya tidak sama, tapi tetap nekat menjalin hubungan. Ini yang saya tidak habis pikir, saudara. Bahkan saya juga pernah melihat ada orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran sama anaknya orang Kedar, saudara. Ya, ini orang tua ini bukan orang tua Kristen loh. Kalau orang tua Kristen yang notabene Kristen itu masih identik dengan yang namanya toleransi, saya maklum, itu wajar. Tapi yang saya lihat ini orang tua yang percaya Bapak Yahweh. Dia izinkan anaknya itu pacaran sama anaknya orang Kedar. Hanya karena apa coba saudara tahu? Hanya karena anaknya Kedar itu kaya raya. Saya hanya merenung di sini, lah ini kan sama saja sebetulnya dia sedang menjual anaknya. Di situ saudara sekalian, sebetulnya ada kekhawatiran dari orang tuanya soal jodoh anaknya. Mentalnya orang tua anak ini sebetulnya sedang diblok. Blockingnya ngomong apa? Kalau anakku tidak sama si Kedar yang kaya itu, hidupnya akan susah. Dia berpikir, aku yakin kalau anakku menjalin hubungan dan nantinya menikah dengan anaknya si Kedar itu, hidupnya nanti pasti akan bahagia. Karena apa? Karena si Kedar itu keturunan orang kaya. Padahal berapa banyak kisah kehidupan seseorang yang sawang sinawang, yang ketika dia berpikir aku kalau hidup dengan orang ini, orang itu, hidupku bisa sukses, hidupku bisa bahagia, aku akan kaya raya. Tetapi pada kenyataannya setiap hari kehidupannya selalu diwarnai dengan tangisan. Tapi saya perhatikan orang tua ini kok malah ini kayak orang tua yang menjual anaknya. Hanya demi apa? Calonnya itu kaya raya. Saudara-saudara sekalian. Nah tetapi hari ini saudara, firman Tuhan memberitahu kita juga. Bahwa jangan kita itu khawatir soal pasangan hidupmu. Karena Bapak Yahweh, saya percaya tidak akan pernah anak-anak Bapak Yahweh itu dibiarkan jadi perawan tua dan perjaga tua. Amin. Anak-anak Bapak Yahweh itu tidak akan pernah dibiarkan jadi perawan tua dan perjaga tua. Tapi Bapak Yahweh pasti akan menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Saya percaya itu saudara. Ya. Jadi tidak usah khawatir sampai saudara dalam tanda kutip pakai jual-jual anak saudara. Jangan. Iman itu buat saya nomor satu. Karena yang menyelamatkan kita nanti itu iman kita. Dan jangan juga saudara izinkan anak saudara itu menikah dalam pemberkatan yang bukan dalam nama Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes. Wah itu bahaya saudara. Kalau saudara mau lihat lebih lengkapnya, saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan yang judulnya Isyah, laki-laki dan perempuan. Saudara bisa lihat di YouTube saja. Saya kasih ringkasannya, kenapa sih kita itu jangan izinkan anak kita diberkati dalam pemberkatan sing berkati dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Cilaka saudara. Saudara ngerti? Ketika Is dan Isyah yang artinya laki-laki dan perempuan itu disatukan, di situ ada Bapak Yahweh. Is dan Isyah disatukan, di situ ada huruf Yod dan He. Yod dan He itu dibaca Yah. Tapi ketika Yod dan He ini dihilangkan, yang ada hanya apa? Alef dan Sin. Alef dan Sin dibaca
es. Dan es itu artinya api. Api di situ sedang berbicara tentang kehancuran. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Ya. Jangan saudara cara berpikirnya masih sama seperti, maaf, orang Kristen pada umumnya. Diberkati siapa saja tidak apa-apa. Yang penting pemberkatan. Oh tidak bisa. Kalau dulu kita belum tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang sudah tahu, ya kita mesti spesifik. Karena rumah tangga, kelangsungan rumah tangga anak kita ke depan, itu diawali kesuksesannya dari formula pemberkatan perkawinannya. Pada saat dia diberkati perkawinannya, diberkati dalam nama siapa? Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Ya sudah, yang intervensi dalam kehidupan anak saudara ya Tuhan Allah. Sedangkan kita tahu Tuhan Allah bukan Tuhan kita lagi, saudara. Oh, dalam nama Yahweh. Tapi yang kedua, dalam nama Yesus Kristus. Tidak sah meterai pemberkatan perkawinan itu di hadapan Bapak Yahweh. Ya, jadi kita yang sudah mengakar ke akar Ibrani, segala sesuatunya itu ya harus polanya Ibrani. Saudara ingat kemarin di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang banyak yang diundang atau dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Siapa orang yang hanya diundang, tapi tidak dipilih untuk diselamatkan? Satu di antaranya dia adalah orang yang salah pakai apa? Kostum, salah pakai baju. Yang punya acara pesta raja itu namanya Raja Yahweh. Dress code-nya Raja Yahweh itu apa? Pakaiannya mesti stylenya apa? Ibrani apa Yunani? Ibrani. Orang itu datang tunuk gitu pakai pakaian Yunani. Begitu Bapak Yahweh lihat, bawa keluar orang itu, seret keluar dan campakkan dia ke dalam kegelapan. Saudara tahu artinya? Kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh, jangan lagi pakai baju-baju Yunani. Ya, jangan lagi saudara pakai baju Yunani. Dan jangan juga baju saudara yang Ibrani dirangkepi pakai baju Yunani. Dalamnya made in Ibrani, jaketnya made in Yunani. Gitu loh. Artinya apa? Saudara panggil Yahweh iya, Allah iya, Yesua iya, Yesus iya. Ini jenenge iman campur aduk, iman tahu campur, saudara. Dan saudara tahu, orang yang masih pakai baju rangkep-rangkep, nasibnya apa? Diseret keluar dari pestanya Raja Yahweh, terus dia apa? Dicampakkan keluar dari pesta itu. Dia tidak boleh ikut pesta itu. Pada pesta raja itu gambaran dari pesta keselamatan. Itu gambaran orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diundang dan hadir ke pesta raja itu. Dan mereka tetap mengikuti pesta itu sampai selesai dan tidak diusir. Itulah gambaran dari orang-orang yang diselamatkan. Pertanyaannya sekarang, kok orang itu boleh tetap duduk? Kok orang-orang itu boleh tetap duduk dalam pesta Raja Yahweh? Kenapa sampai selesai dan tidak diusir? Karena dress code-nya benar. Pakaian yang dipakai itu pakaian Ibrani. Iman yang dipakai itu iman pola Ibrani. Jangan saudara campur-campur lagi. Kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, jangan sekali-kali saudara toleransi, ya tidak apa-apa. Anakku diberkati dalam nama Yesus Kristus, tidak apa-apa. Saya sudah kasih tahu. Siapa di balik Yesus dan gelarnya Kristus. Yang nuansanya adalah alam dewa dan alam perzinahan jasmani. Untuk memuji-muji di sini saja saya tidak mau loh saudara. Ya. Maka ketika saya pernah diminta seseorang, Pak ngisi dong di channel saya. Mikir dulu saja kalau mau minta saya. Loh kenapa Pak? Soalnya saya tuh watos wonge. Ya saya tidak bisa ditekuk sidik saja. Yesua Pak nanti sesekali panggil Yesus. Oh sorry saya tidak bisa. Tidak mau saya. Karena saya ngerti siapa di balik Yesus itu. Dan ada apa di balik gelarnya Kristus. Maka saya mau dihongkek kayak apapun. Ditekuk sidik. Ya sesekali Pak panggil Yesus. Oh tidak mau. Nek manggil saya. Ya sudah saya hanya Bapak Yahweh dan Yesua. Tidak ada nama yang lain buat saya.
Jadi dipikir saja kalau mengundang saya bilang begitu. Kenapa saya sampai keras begini saudara? Karena saya ngerti ada apa di balik Yesus dan gelarnya Kristus yang sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian percayalah ya. Saudara soal pasangan hidupmu atau pasangan hidup anakmu itu pasti disediakan Bapak Yahweh yang terbaik. Tidak hanya satu iman, tapi nanti saudara juga akan mendapatkan pasangan yang apa? Satu roh. Tidak usah ya, yang laki-laki. Jangan sekali-kali saudara tukarkan imanmu itu dengan sangkar burung. Ngerti? Ya, yang perempuan juga jangan ditukar sama burung. Wong burung sama sangkar burung bau dijolke mbek iman. Lah goblok itu namanya saudara. Ya, jadi hati-hati. Saya perhatikan ini orang tua malah anaknya sajane harusnya dibimbing, malah kon ngijolke kono dijolke manuk. Manuk mambu dijolke iman. Nah kan aneh ini saudara. Ya, jadi hati-hati, saya mesti memberitahu ini keras karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saudara. Sampai saya geleng-geleng ki, orang ini jane piye to ki, ngerti apa ndak toh? Saya tuh ngomong kurang keras apa sih? Gitu loh. Apa saya perlu pakai mic 2? Ben buanter, ya toh. Saya ngomong kurang buanter apa saja nih. Loh kok masih anaknya dijual sama orang yang tidak kenal Bapak Yahweh. Oh barangkali nanti dia terima Bapak Yahweh. Oh iya, kamu yakin dia bisa terima Bapak Yahweh? Bagaimana kalau anakmu yang dibawa masuk ke imannya? Jadi tidak usah, jangan menutupi masalah kekayaan itu dengan gambling begitu. Gitu loh. Ngomong saja kamu ngincer kekayaannya. Selesai. Ya enggak usah pakai alasan. Nanti kan lewat anak saya, anak itu akan dibawa kepada Bapak Yahweh. Ya kalau orang itu yang kebawa. Kalau sudah hamil, bagaimana saudara? Kamu mau tak nikahi? Ikut iman saya, mehopo saya tanya. Ya toh? Jadi jangan main api dalam hal ini saudara. Percayalah bahwa tidak akan pernah anak-anak Bapak Yahweh itu jadi perawan tua atau perjaka tua. Tetapi saya percaya Bapak Yahweh pasti menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Nah ini adalah beberapa hal yang tidak perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan kita saudara. Karena saya percaya Yesua itu tahu kita butuh semuanya itu. Dan kalau Yesua itu tahu, Yesua pasti menyediakan lengkap sempurna untuk kita. Nah sekarang setelah kita ngerti ini saudara, kita akan melihat satu hal yang lebih dalam. Yaitu kenapa Yesua itu sesungguhnya melarang kita khawatir. Yesua melarang kita khawatir. Karena kekhawatiran mendatangkan ketakutan dan ketakutan mendatangkan yang apa? Yang buruk. Coba kita buka. Iyob 3 ayat 25. Atau Ayub 3 ayat 25. Di situ dikatakan, sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa ketakutan Ayub ini berawal dari rasa khawatir. Kenapa saya katakan ketakutannya Ayub itu berawal dari rasa khawatir? Karena tidak mungkin orang jadi takut kalau tidak dipicu khawatir dulu. Paham saudara? Tidak ada orang takut kalau tidak dipicu dengan kekhawatiran dulu. Dan sebetulnya saudara, kalau saudara jeli, ayat ini menyingkapkan kenapa Ayub itu jatuh miskin. Ya kalau saudara jeli, sebetulnya ayat ini menyingkapkan kenapa Ayub itu jatuh miskin. Saya harus memberitahu bahwa ayat ini akan menyingkapkan kenapa Ayub jatuh miskin. Karena pernah ada orang yang ngomong begini. Kasusnya Ayub itu sebetulnya konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Padahal konspirasi itu satu di antara artinya apa? Kesepakatan. Menurut saudara saya mau tanya, pernahkah atau mungkinkah
Bapak Yahweh itu sepakat atau deal sama setan? Tidak. Jadi konspirasi gugur. Dan kita mesti ngerti, ayat ini sebetulnya akan menyingkapkan kenapa Ayub itu sampai bisa jatuh miskin. Cuman karena selama ini kita melihat ayat ini tidak dari pola Ibrani. Jadinya kita tidak tahu kenapa Ayub bisa jatuh miskin. Dan Ayub atau Iyob jatuh miskin karena ternyata Ayub pernah apa ini? Pernah takut miskin. Buktinya apa? Ini tidak tertulis loh saudara. Di dalam kitab suci kita secara letterlux tidak tertulis. Tapi sekali lagi saya katakan ayat di dalam kitab Iyob atau Ayub 3 ayat 25. Sebetulnya ayat ini menyingkapkan satu rahasia yang tidak pernah diketahui oleh dunia kekristenan. Kenapa Ayub itu bisa jatuh miskin? Ayub jatuh miskin karena ternyata Ayub pernah takut miskin. Buktinya apa? Kalau kita melihat ketakutan yang dialami Ayub dari perspektif Ibrani, di situ kita akan tahu ketakutan seperti apa yang dialami oleh Ayub. Di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, kitab Ayub 3 ayat 25 ditulis seperti ini saudara. Ki pahat pahati, wa ye etayeni, wa aser yakorti, yabo li. Yang kalau saya terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. For the dread thing I dreaded has come upon me, and what I dread has come to me. Nah, saudara perhatikan. Di situ kita bisa melihat kata pahat yang artinya takut diterjemahkan dengan kata apa ini? Dread dalam bahasa Inggris. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ayub 3 ayat 25 bahasa Ibraninya ini, ki pahat pahati, wa ye etayeni, wa asyer yakorti, yabo li. Lalu saya terjemahkan ke bahasa Inggris bunyinya, for the dread thing I dreaded has come upon me, and what I dread has come to me. Perhatikan sekali lagi baik-baik. Kata pahat yang artinya takut dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata apa ini? Dread. Dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita perhatikan di situ saudara, muncul satu pertanyaan begini. Kenapa kata pahat yang artinya takut di situ diterjemahkan dengan kata dread? Kenapa kata pahat yang artinya takut dalam bahasa Inggris kok tidak diterjemahkan dengan kata fear, afraid atau scare? Yang kalau kita perhatikan, fear, afraid dan scare artinya sama-sama apa? Takut. Tapi kenapa kata pahat yang artinya takut dalam bahasa Inggris, bahasa yang dipilih itu adalah kata dread? Nah, saudara-saudara sekalian, pemakaian kata dread untuk menerjemahkan kata pahat yang artinya takut di sini, ini sebetulnya untuk menggambarkan rasa takut yang benar-benar serius disertai dengan kecemasan. Rasa takut yang muncul sebelum seseorang itu mengambil suatu tindakan atau sebelum yang ditakutkan oleh orang itu terjadi di dalam kehidupannya. Tapi dia sudah apa? Sudah ketakutan duluan, gitu loh saudara. Dread dengan scare, dread dengan afraid, atau dread dengan fear, itu tidak hanya berbeda di soal kata kerja, kata benda atau kata sifat. Ya, kita mesti ngerti. Dread sama fear, sama afraid dan scare di sini. Ini tidak hanya berbeda di soal kata kerja, kata benda atau kata sifat, tapi perbedaannya itu lebih kepada konteks atau situasi yang menggambarkan keadaan seseorang. Kalau artinya scare, dread, fear, afraid artinya sama-sama apa ini? Sama-sama takut. Ya saudara ngomong scare, takut artinya. Fear artinya juga takut. Terus saudara ngomong afraid artinya juga apa? Takut. Demikian pula ketika saudara mengatakan dread, itu juga artinya sama-sama takut. Tapi kenapa yang dipilih di sini pemakaian katanya pakai kata dread,
bukan afraid, bukan fear, bukan scare. Nah, di sini kita harus ngerti bahwa pemakaian kata dread di sini ini untuk menggambarkan satu rasa takut yang betul-betul serius, tapi rasa takut itu juga disertai dengan kecemasan. Rasa takut yang muncul sebelum seseorang itu mengambil suatu tindakan atau sebelum yang ditakutkan orang itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi sebelum orang itu melakukan sesuatu, orang itu sudah ketakutan dulu macam-macam, saudara. Yang dibayangkan itu macam-macam. Nanti bagaimana ya? Nanti kalau begini jadinya kayak apa ya? Dan sebagainya. Jadi belum melakukan tapi pikirannya sudah kebayang apa? Yang macam-macam yang mengerikan. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan dread, saudara-saudara sekalian. Nah, dari sini saudara, seharusnya sekarang kita bisa tahu Ayub jatuh miskin itu berarti karena apa tadi? Karena Ayub ternyata pernah takut miskin. Ayub itu pernah khawatir, lalu dia ketakutan. Bagaimana ya kalau sekarang ini aku yang sangat kaya raya, tiba-tiba suatu saat nanti aku jatuh miskin. Nah, Ayub itu pernah berpikir seperti itu. Bagaimana ya? Aku ini kan sekarang sangat kaya raya. Tapi bagaimana kalau nanti suatu saat tiba-tiba aku jatuh miskin? Jadi saudara, Ayub jatuh miskin karena ternyata Ayub pernah takut miskin. Kita ngertinya dari mana buktinya? Kita diberitahu pengertian ini dari huruf dalet di dalam kata pahat yang artinya dread atau takut, di mana huruf dalet juga berasal dari kata dalah yang artinya depleted atau habis. Dan huruf dalet juga berasal dari kata dalut yang artinya poor atau impoverished yang artinya miskin atau memiskinkan. Jadi Ayub jatuh miskin karena Ayub pernah ketakutan andai kata kemiskinan mendatangi kehidupannya. Nah, kalau saudara pernah mendengar ada orang kaya yang curhat sama saudara, lalu orang kaya itu mengatakan, terus terang aku itu sekarang ada kekhawatiran, aku ada ketakutan. Gimana ya jadinya nanti? Kalau sekarang ini aku kaya raya, tapi tiba-tiba nanti bagaimana ya kalau suatu saat aku jatuh miskin? Saudara tahu, pikiran orang kaya zaman sekarang yang mikirnya seperti ini, saudara tahu itu rohnya dari mana? Itu rohnya dari rohnya si Ayub ini. Roh ketakutannya si Ayub ini. Ini artinya roh yang sama yang dulu pernah menghinggapi Ayub atau Ayub. Dia berpikir, aku sekarang masih sangat kaya raya, tapi bagaimana kalau suatu saat nanti aku jatuh miskin? Jadi kalau saudara pernah mendengar atau melihat ada orang kaya yang punya pikiran ketakutan dia akan jatuh miskin, sebetulnya rohnya itu sama dengan rohnya yang pernah menghinggapi Ayub. Roh apa? Roh kekhawatiran dan roh ketakutan. Jadi di sini saudara, kita kembali mendapatkan satu pelajaran bahwa ujian yang dialami Ayub itu tidak hanya karena dia tidak tegas mendidik anak-anaknya. Memang Ayub itu tidak tegas mendidik anak-anaknya. Buktinya apa? Kalau saudara membaca kisahnya Ayub di dalam kitab Ayub, di situ saudara akan menemukan satu ayat yang dikatakan apa? Setiap hari Ayub itu memberikan persembahan bakaran kepada Yahweh. Kata setiap hari ini sudah menunjukkan ketidaktegasannya Ayub sama anak-anaknya. Anak-anaknya memang ngapain saudara? Anak-anaknya itu setiap hari ngapain? Pesta pora, mabuk-mabukan, dan tidak menutup kemungkinan di situ juga bisa terjadi free sex, kumpul kebo, saudara-saudara sekalian. Tapi Ayub tegas enggak? Tidak.
Kalau Ayub tegas, tidak ada ayat yang dikatakan dan setiap hari Ayub memberikan persembahan bakaran untuk Yahweh. Kalau dia tegas, tidak ada ayat yang tulisannya setiap hari. Tapi cukup satu kali, lalu dia tegas kepada anaknya. Dan anaknya berhenti melakukan dosa percabulan dan pesta pora ini tadi, saudara. Ya, tapi karena Ayub waktu itu tidak tegas. Jadi ujian yang dialami Ayub itu tidak hanya karena dia tidak tegas mendidik anak-anaknya. Tapi karena ada ketakutan di dalam Ayub. Dan satu di antaranya ketakutan itu mengatakan, bagaimana ya kalau suatu saat aku jatuh miskin dan hartaku habis. Dan terbukti tidak, saudara? Ayub jatuh miskin terbukti atau tidak? Terbukti. Nah, melalui pola Ibrani ini ketahuan gitu loh. Kata takut dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata pahat. Pahat itu hurufnya seperti ini. P, het, dalet. Dan huruf dalet memiliki beberapa arti. Satu di antaranya ini. Dalet itu juga berasal dari kata dalah yang artinya depleted atau habis. Dan dalet itu juga dari kata dalut yang artinya poor dan impoverished atau miskin dan memiskinkan. Jadi sekarang kita ngerti, ya, bukan karena konspirasi antara Bapak Yahweh dan setan itu, bukan. Bapak Yahweh itu hanya mengizinkan setan menjamah harta bendanya Ayub. Tapi bukan berarti Bapak Yahweh punya deal sama si setan. Karena kalau dikatakan konspirasi berarti ada apa? Deal, ada kesepakatan sama setan. Sedangkan Bapak Yahweh tidak mungkin sepakat sama yang namanya setan. Lalu yang terakhir, saudara, kenapa Yesua melarang kita khawatir? Ya, jadi ini yang pertama, kenapa Yesua itu melarang kita khawatir. Lalu yang kedua, Yesua melarang kita khawatir karena Yesua tahu di dalam kekhawatiran di situ sebetulnya ada kutuk dan energi negatif yang besar. Dan kita sudah diberitahu bahwa energi negatif itu adalah energi penghancur hidup yang saya katakan tidak hanya hebat, tetapi energi negatif itu adalah energi penghancur hidup yang sangat hebat. Daya ledaknya, daya hancurnya dari energi negatif itu sangat dahsyat loh, saudara. Kata tidakku menyiratkan akan hal ini. Kita lihat bersama-sama. Khawatir dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata tidak. Tapi dalam konteks ayat ini atau dalam konteks ayat di dalam kitab Matius 6 ayat 25, kata khawatir itu ditulis dengan kata tidakku. Yang kalau dibaca al tidakku, artinya janganlah khawatir atau janganlah kamu khawatir. Di kata jangannya ada imbuhan lah, maka bahasa Ibraninya al tidakku. Tapi kalau kita mau ngomong letterlek jangan khawatir, bahasa Ibraninya lo tidak. Lo tidak itu artinya jangan khawatir. Nah, khawatir dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata tidak. Tapi khusus dalam konteks ayat ini, di kitab Matius 6 ayat 25 ini, kata khawatir itu ditulis dengan kata tidakku. Di mana huruf tau yang menyusun kata tidakku ini. Tau itu memiliki arti cross atau salib. Dan cross atau salib itu tidak lain berbicara tentang curse atau kutuk sesuai kitab apa? Galatia 3 ayat 13. Jadi kalau di rumah saudara itu masih ada salib, turunkan salibnya. Karena ketika saudara majang salib, sebetulnya saudara sedang majang apa berarti? Majang kutuk gitu loh. Jadi kalau di rumah saudara ada salib, turunkan. Pajang ini menorah, ini yang benar. Enggak punya menorah? Ngeprint. Saudara download dari internet, saudara print template ke di rumah, itu lebih benar. Salib itu simbol kutuk, saudara. Ya, lalu huruf dalet di dalam kata tidakku memiliki arti door yang artinya pintu,
Dalet juga punya arti entrance atau jalan masuk, tapi dalet juga punya arti move yang artinya bergerak. Dan bergerak di sini sedang berbicara tentang peralihan tempat karena suatu pergerakan. Lalu huruf alef yang menyusun kata tidaku ini memiliki arti Elohim yang artinya adalah Tuhan. Dan Tuhan di sini tidak lain adalah Bapa Yahweh. Huruf alef itu juga punya arti strong atau kuat. Alef juga punya arti power atau energi atau kekuatan. Dan huruf gimel memiliki arti lift up atau mengangkat. Dan huruf waw atau huruf terakhir yang menyusun kata tidaku memiliki arti hook yang artinya kait atau pancing. Fungsinya kait atau pancing untuk apa itu? Untuk menarik. Nah, kalau arti-arti dari huruf Ibrani yang menyusun kata tidaku yang artinya khawatir ini dirangkai, maka di situ kita akan tahu kenapa Yesua melarang kita khawatir. Jadi khawatir atau tidaku adalah suatu energi yang mengangkat dan memindahkan atau menyingkirkan energinya Bapak Yahweh yang disebut dengan pertolongan keluar dari dalam kehidupan kita. Dan di waktu yang bersamaan, tapi tanpa kita sadari, kita juga menarik energi negatif dari luar yang namanya curse atau kutuk masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya bayangkan, ini seperti energi keluar masuk. Energinya Bapak Yahweh yang namanya pertolongan itu kita keluarkan dari dalam kehidupan kita pada saat kita khawatir. Lalu di waktu yang bersamaan kita memasukkan atau menarik masuk energi negatif dari luar yang namanya kutuk di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadinya saudara tanpa kita sadari. Ingat yang namanya mental block, satu program yang namanya mental block yang kaitannya dengan kekhawatiran. Tadi bekerjanya di mana saudara? Di alam apa? Bawah sadar. Alam bawah sadar itu sesuatu yang kita sadari atau tidak? Tidak kita sadari. Jadi ketika kita khawatir, ini loh sebetulnya yang sedang saudara lakukan. Saudara itu menyingkirkan energinya Bapak Yahweh yang namanya pertolongan, tapi di waktu yang bersamaan tanpa saudara sadari, saudara itu narik energi negatif dari luar masuk dalam kehidupan saudara. Cuman energi negatif itu namanya apa itu? Curse atau kutuk. Pertanyaannya siapa orangnya yang setiap hari bisa hidup berdampingan dengan kutuk, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saya perhatikan ini seperti energi keluar masuk. Energinya Bapak Yahweh dikeluarkan, lalu kita memasukkan energi kutuk. Dan ini terjadi tanpa kita sadari. Jadi ternyata saudara, begitu mengerikan kalau kita itu memelihara kekhawatiran. Karena ternyata di dalam kekhawatiran itu ada kutuk di dalamnya. Dan inilah alasan utama kenapa Yesua melarang kita khawatir. Karena apa? Karena Yesua yang menciptakan kita, dia tahu kekuatan kita manusia ciptaannya Yesua itu tidak akan mampu mengatasi energi negatif yang namanya kutuk, saudara-saudara sekalian. Saya ngerti ini, itu hanya berangkat dari satu perasaan begini. Saya percaya setiap apapun yang diucapkan Bapak Yahweh dan Yesua itu pasti punya arti yang dalam dan bukan arti yang sederhana. Kalau arti sederhananya seringkali saya dengar dari kekristenan ketika ditanya, kenapa sih kita itu tidak boleh khawatir? Jawabannya paling banter 3. Yang pertama karena Tuhan melarang, yang kedua karena dengan khawatir itu tidak menambahkan usia kita, yang ketiga ngapain mesti khawatir? Burung di udara tidak nanam aja dia bisa panen, bisa makan. Jawabannya paling banter 3 hal ini. Saya belum pernah seumur-umur mendapatkan jawaban yang dalam. Maka di situ saya merasa terusik, saudara. Saya yakin kok Yesua itu mengatakan jangan khawatir, itu kenapa?
Bahkan saya pernah memberitahu kepada saudara, saya yakin ketika Yesua mengatakan di dalam kitab Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir. Waktu itu nada bicaranya Yesua itu tidak biasa. Tapi satu nada yang keras, yang sangat identik dengan penekanan. Itulah yang saya percaya dipakai oleh Yesua. Memang kalau kita melihat kitab suci kita tidak bisa tahu intonasinya Yesua pada saat ngomong jangan khawatir itu seperti apa. Kita tidak bisa tahu. Tapi setelah saya ngerti artinya kekhawatiran yang dalam seperti ini, saya yakin Yesua ketika menasehati kita, janganlah kamu khawatir. Nadanya itu pasti bukan nada yang biasa. Tapi satu nada yang keras pasti disampaikan oleh Yesua. Karena apa? Yesua ngerti. Yesua selaku yang menciptakan kita, dia ngerti. Kapasitasmu, kekuatan manusiamu, ciptaanku seberapa, itu aku ngerti. Manusiamu itu hanya kuat ngangkat beban paling banter 200 kilo misalkan. Tapi kalau kamu khawatir, kamu tahu sebetulnya kamu itu sedang ngangkat beban 2000 ton atau 200 ton. Ngerti kamu? Jadi jangan pernah kamu khawatir. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya karena ini. Karena ternyata di dalam kekhawatiran itu ada satu energi negatif yang besar yang namanya kutuk. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh kembali memberitahu kita lagi. Jangan saudara khawatir dengan kesehatanmu lagi. Ya tadi kita sudah diberitahu. Yang tidak perlu kita khawatirkan juga soal apa? Kesehatan kita. Tidak usah kita khawatir dengan kesehatan kita lagi. Saya berharap kesaksian saya ini tadi tentang tubuh saya, yang kalau secara manusia itu membuat saya bisa enak kalau saya letakkan pelayanan, saya letakkan persiapan saya dan saya milih ngeringkel, saya tidur. Tapi ketika saya rubah mindset saya justru mengalami kesembuhan dan mujizat. Jadi segala sesuatu kalau kita renungkan itu sebetulnya pangkalnya itu di apa kita saudara? Di apa kita? Pikiran kita. Kalau kita mikirnya sembuh, kita mikirnya sehat, jadi sehat enggak kira-kira? Sehat. Tapi karena kita mikirnya, oh aduh ini aku harus dikasihani ki, ya toh? Kudu di enak-enak ke awakku kan sakit, harus dienak-enakkan. Ya sudah, nikmati saja kesakitanmu. Jadi sekali lagi hari ini Bapak Yahweh memberitahu kita lagi, jangan pernah saudara khawatir dengan kesehatanmu lagi. Tapi pakailah tubuh saudara, selagi saudara masih sehat, pakai itu untuk memuliakan Bapak Yahweh setiap waktu. Dan jangan khawatir, ya kita itu tidak akan sakit kalau kita beribadah atau melayani, itu tidak akan sakit saudara. Kenapa seringkali orang datang ibadah dengan badan yang sakit, tapi pulang tambah remek, tambah sakit karena apa? Ya karena mindsetnya apa? Waduh ini kok lama banget kok bayar barbar wis 3 jam. Awakku wis pegel kabeh loro kabeh. Ki aku balik mesti mati iki. Ya toh? Ya sakit bener saudara. Ya ndak? Ndak usah saudara khawatir. Kita itu justru tidak akan sakit kalau kita beribadah atau melayani Bapak Yahweh. Mosok saudara renungkan. Yang saudara layani itu Tuhan atau manusia biasa saya tanya. Tuhan punya kuasa enggak? Nah, nek Tuhan punya kuasa saudara melayani Bapak Yahweh, melayani Tuhan, mosok dibiarkan saudara sakit gitu. Saya pegangannya cuman begitu. Ya, pikiran saya set begitu. Tidak mau terus-terusan mengasihani diri saya, saudara. Saya rubah mindset saya. Yang saya layani itu Tuhan yang punya kuasa. Saya percaya ketika aku melayani pribadi yang maha kuasa ini, aku pasti sembuh. Ya, dan jangan juga saudara khawatir ya, soal siapa pasangan hidupmu. Percayalah, Bapak Yahweh itu pasti kasih yang terbaik untuk kita. Tidak perlu saudara sampai nabrak-nabrak. Saudara yang punya anak jual.
Wis pokoke entuk wong sugih ora apa-apa. Ya sing penting ora anak bapak Yahweh ndak apa-apa, sing penting sugih. Oh, bahaya saudara. Iman anakmu sedang saudara jual, hati-hati. Iman itu kaitannya erat dan kuat dengan keselamatan. Ya, saya sudah sangat sering memberitahu bagaimana jadinya. Sekarang sudah jam 11:30 siang, artinya Yesus sudah akan datang. Tapi saudara jual iman saudara dan saudara tukarkan sama burung dan sangkar burung. Ayo, ya. Jadi tegaslah dengan anak-anak saudara juga. Kalau pasangan anakmu itu bukan orang yang satu iman dan satu roh, tidak usah lama-lama, tegas. Saya terus terang salut dengan orang tua saya, saudara. Kamu sampai kawin pacaran sama orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Luwih apik papah itu kehilangan dok siji. Luwih apik aku kehilangan dok siji. Timbang doke tak openi brek. Ya toh? Diopeni begitu nanti sapa bosok. Ya percuma, anakmu tidak selamat itu percuma. Ya, tegaslah, percayalah. Kalau saudara mengizinkan terus, ya luntang-lantung terus, tidak ada kejelasan, nanti iman anakmu dan pasangannya mau dibawa kemana? Saudara biarkan. Saudara tahu, saudara itu sama saja sedang membunuh anak saudara pelan-pelan. Hati-hati. Saya terus terang salut dengan orang tua saya. Kakak saya dulu menikah. Kowe ngundang aku, kamu ngundang aku datang ke acara pernikahanmu, tunggu bar balik gereja. Padahal perkawinan itu kan sakral ya, sekali seumur hidup. Sekalipun kakak saya menikah itu tidak sekali seumur hidup, berkali-kali seumur hidup kawinnya. Ya, tapi saya ingat pada saat dia diundang, orang tua saya diundang ke acara pernikahannya, ngundang aku, enteni balik gereja. Ayo kita berani tidak punya iman seperti itu. Gegek kawinnya anakku pak, ketekan tamu, sih ya Bapak Yahweh, aku tak nemoni tamuku sih. Apa itu? Bapak Yahweh itu padahal mertamu dari Syamayim turun ke sini. Lihat jauh mana saudara sama tamu kita. Jauh Bapak Yahweh, dia dari Syamayim loh. Tiketnya buh apa itu, airline apa itu. Ya toh, dia datang ke sini. Pengen ketemu saudara, malah ditinggal nemoni tamu dulu. Kalau saya tidak mau, mohon maaf ya, ini kalau saya. Ada orang mertamu pas saya jam ibadah. Mohon maaf ya, Pak, Bu, saya mau ibadah dulu. Kalau mau tolong tunggu, kalau tidak mau silahkan pulang dulu, nanti kembali lagi. Kalau saya begitu saudara, saya tidak mau. Disuruh nungguin tamu lebih penting itu tidak mau saya. Saudara. Ya. Karena apa? Bapak Yahweh itu sudah mau turun dari sorga. Jadi coba, dalam segala hal, Bapak Yahweh itu diutamakan. Ya, jangan menyanyi nih yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yahweh. Tapi begitu ketekan tamu, sih Bapak Yahweh ya. Kan minggu ngarep jek ono sabat, jek ono ibadah rison. Sesok minggu ngarep aku mesti teko. Pertanyaannya cuma satu begini, yo nek minggu ngarep bisa urip, nek mati piye coba? Ya toh? Jadi jangan pernah saudara itu berhitung soal waktu dengan Bapak Yahweh. Juga tadi kita diberitahu, tegaslah dengan pasangan hidupmu atau pasangan hidup anakmu. Dan jangan lagi saudara khawatir soal makanan. Bapak Yahweh pasti menyediakan untuk kita. Maka setiap kali saudara itu mendengar doa berkat, saya hanya ingin memberitahu saudara imani dengan sungguh-sungguh setiap doa berkat yang saudara dengar. Saudara jangan salah ya, sekalipun yang mengucapkan doa berkat itu saya, dan saya bertindak sebagai imam. Yang memberkati saudara itu bukan saya, tapi siapa? Bapak Yahweh. Ketika saudara diberkati dengan kata-kata apa jenenge? Baruh tanaha umi sarteha. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah semua tempat adonanmu. Imani itu dengan sungguh-sungguh saudara. Ya, ketika Bapak Yahweh ngomong
Melalui mulut saya diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruh tanaka umi sarteha. Amini dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya apa? Amin. Kau masuk doa berikutnya. Amin. Ya. Jadi amin itu mengkaya apa? Pantes-pantes sih. Yo diberkati pantes sih muni amin. Selama saudara hanya menjadikan amin itu pantes-pantes sih, berkatmu ya apa? Ala kadarnya. Ya tak pantes lah tak kei berkat sak mini. Karena apa? Dari cara respon saudara saja, saudara tidak merespon berkat itu dengan amin yang dahsyat. Ya, kalau saya tidak mau, saya setiap kali dikasih ucapan berkat sama orang walaupun lewat WhatsApp, mesti saya balas. Pak Nino terima kasih ya sudah dikirimi video. Bapak Yahweh memberkati Pak Nino dan keluarga. Saya jawab amin, amin. Dan ketika ngetik itu saudara, intonasi yang ada di dalam jantung hati saya itu sama. Amin, amin. Saya tangkap betul berkatnya orang itu untuk saya dan keluarga saya. Ya, jadi seperti itu seharusnya saudara merespon. Ketika Bapak Yahweh memberkati kita dengan mengatakan, Baruh tanaha, umi sarteha, diberkatilah bakulmu dan semua tempat adonanmu. Aminkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Supaya apa sih? Saudara mengaminkan dengan sungguh-sungguh itu supaya apa? Supaya ken yehi rotson. Apa artinya? Terjadi sempurna pemeliharaan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, gitu loh. Nek saudara aminnya ala kadarnya, ya berkatmu ala kadarnya. Jangan protes, aku melu Bapak Yahweh seprono seprene, kok berkate ming kaya ngene, uripku kaya ngene wae. Lah cara saudara merespon berkat saja saudara tidak sungguh-sungguh ala kadarnya, sak kenoni, sak kecap. Baruh tanah umi sarteka amin. Ya wis, berkatmu ya segitu, ya toh. Kalau saya tidak mau, tujuannya diaminkan tadi supaya apa? Ken yehi roson, apa itu? Terjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya tidak akan pernah dibiarkan orang benar itu kekurangan. Amin. Saya percaya satu hal, orang kita itu kan orang-orang yang sudah dibenarkan Bapak Yahweh. Dan saya percaya orang yang sudah dibenarkan Bapak Yahweh yang saya sebut dengan orang benarnya Bapak Yahweh tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Tapi caranya bagaimana? Respon berkat itu dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang tegas. Benar, Ken Yehirotson. Amin. Ken Yehirotson. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada siang hari ini.